Saat ini Vladimir Putin dianggap sebagai penguasa yang paling disegani di dunia. Tapi tahu nggak? Ternyata Putin bukan satu-satunya penguasa Rusia yang disegani loh. Ada beberapa pendahulunya sebagai penguasa Rusia yang jauh lebih disegani melebihi Putin. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Buat kamu yang gak ikut pelajaran sejarah, aku kasih tahu dulu ya. Bentuk pemerintahan Rusia tuh awalnya adalah kerajaan alias kekaisaran atau monarki. Habis itu berubah menjadi republik dengan nama Uni Soviet selama 69 tahun. Hingga akhirnya Uni Soviet bubar, menyisakan Republik Rusia pada tahun 1991. Dan asal kamu tahu ya, menurut catatan sejarah Rusia tuh dari dulu, saat masih berbentuk kekaisaran, udah memang sering dikaitkan dengan berbagai macam kisah pertentangan dengan Barat. Makanya gak heran kalau negara ini memang doyan perang. Soalnya udah turun-temurun. Mungkin emang udah hobi kali ya. Nah sekarang kita mulai dengan penguasa Rusia saat masih berbentuk monarki Rusia. Berbeda dengan kehidupan kerajaan yang selalu identik dengan kehidupan yang indah, sejak dulu lingkungan kekaisaran Rusia sudah diwarnai dengan politik kejam, haus kekuasaan, persaingan perebutan tahta, kebohongan, dan bahkan sampai pembunuhan anggota keluarga pernah terjadi. Dari tahun 800-an hingga tahun 1918, ada sekitar 107 raja atau kepala monarki yang pernah berkuasa. Dari 107 raja itu, salah satu penguasa yang paling disegani adalah Ivan IV Vasilievich. Ia adalah Pangeran Agung Moskow dan penguasa Moskow pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tsar seluruh Rusia dari tahun 1547 hingga 1584. Selain itu, ia juga mendapatkan julukan Ivan yang mengerikan akibat pemerintahannya yang keras. Saat itu ibu kota Rusia bertempat di Moskow. Ivan IV memulai pemerintahannya dengan merombak pemerintahan pusat dan membatasi kekuasaan bangsawan secara turun-temurun. Kemudian ia memulai terornya dengan melenyapkan keluarga bangsawan papan atas setelah kematian istri pertamanya. Kekejamannya tak sampai di situ saja. Ia bahkan dengan tega menghabisi nyawa anaknya sendiri saat marah dan menyakiti menantu perempuannya saat sedang hamil. Waduh, sama keluarga sendiri saja kejam guys, apalagi sama orang lain ya. Kepala monarki Rusia yang disegani selanjutnya adalah Adipati Agung Nikolai alias Nikolai II yang sekaligus menjadi Tsar terakhir sebelum revolusi yang mengubah Rusia menjadi Uni Soviet. Ia mulai berkuasa pada tahun 1894 hingga 1917. Saat Nikolai II berkuasa, ibu kota Rusia saat itu telah dipindahkan ke Saint Petersburg oleh Tsar sebelumnya. Saat berkuasa, Tsar Nicholas II membentuk Duma sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi faktanya, mereka justru tidak pernah mendengar aspirasi warga. Pemerintahannya juga dianggap buruk karena tidak memilih orang-orang dengan kemampuan yang cukup, melainkan hanya memilih orang yang disukainya saja untuk bergabung dalam pemerintahan. Gimana nggak kacau? Banyak rakyat Rusia yang kala itu masih diperlakukan seperti budak dan tidak mendapatkan haknya. Perlakuan otoriter Tsar Nikolai II inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu revolusi Rusia pertama pada bulan Februari, yang menyebabkan Nikolai II dipaksa mengundurkan diri dari tahtanya, bahkan hingga dieksekusi mati bersama keluarganya. Meskipun disegani, kemarahan rakyat ternyata juga bisa menjatuhkan kekuasaan. Kisah berlanjut setelah Nikolai II tadi turun tahta. Maka dibentuklah pemerintahan sementara yang liberal dan dipimpin oleh Alexander Kerensky. Namun karena Alexander Kerensky dianggap lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia, Vladimir Ilyich Ulyanov atau lebih dikenal dengan Lenin dari Partai Bolshevik memimpin revolusi kedua Rusia pada bulan Oktober 1917. Revolusi ini menjadi titik awal masuknya aliran komunis di Rusia. Dan akhirnya pada tahun 1922, Lenin membentuk Uni Soviet yang terdiri dari Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia. Sebagai tokoh revolusioner, Lenin dianggap berjasa
karena berhasil meredam perang saudara namun dianggap sebagai sosok yang kejam bagi rakyat anti-Bolshevik. Ia pun menjadi pemimpin Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia sejak tahun 1917, lalu menjadi kepala pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1922 hingga kematiannya. Di masa Lenin pula, ibu kota Rusia kembali ke Moskow. Saking terkenalnya, ia menjadi salah satu penguasa yang jasadnya diawetkan dan disemayamkan dalam peti kaca agar peziarahnya masih bisa melihatnya langsung di Mausoleum Lenin, Moskow. Nah, setelah Lenin meninggal akibat stroke tahun 1924, ia pun digantikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet, Joseph Stalin, yang kemudian diangkat menjadi kepala pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 hingga kematiannya di tahun 1953. Saat ia menjadi pemimpin, ibu kota negara juga masih di Moskow. Stalin dikenal sejak muda sudah menjadi pengikut setia Lenin karena memiliki mimpi yang sama, yaitu menciptakan negara sosialis yang ideal, makmur, dan sejahtera. Sayangnya, mimpi hanya menjadi mimpi. Stalin justru menjadi pemimpin yang dicap kejam, gila kekuasaan, maniak, tidak berperi kemanusiaan, dan semacamnya. Stalin menginginkan persamaan pendapat dan membungkap semua yang berbeda pendapat dengannya, yang membuat namanya dikenal sebagai diktator kejam. Sampai akhir hidupnya, Stalin dianggap bertanggung jawab atas kematian lebih dari 20 juta rakyatnya sendiri akibat kerja paksa, kelaparan hebat, dan pembunuhan lawan politiknya sendiri. Gila si Yosef ini. Pemimpin terbesar Uni Soviet berikutnya adalah Nikita Khrushchev yang berkuasa dari tahun 1955 sampai 1964. Masa pemerintahannya yang paling dikenang adalah program ruang angkasa dengan meluncurkan roket Sputnik 1 pada tahun 1957 dan disusul dengan pengiriman kosmonot Yuri Gagarin yang menjadi manusia pertama ke ruang angkasa pada tahun 1961. Namun sebenarnya program utama Nikita adalah destalinisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kultus Stalin dan ajaran-ajarannya yang dianggap telah menciptakan teror bagi masyarakat Uni Soviet, serta mencetuskan beberapa reformasi kebijakan dalam negeri yang dianggap cukup liberal. Namun banyak juga yang menilai kepemimpinannya seringkali sewenang-wenang dan dianggap gagal pada bidang pertanian, menimbulkan perselisihan dengan Cina, dan resolusi yang memalukan dari krisis rudal Kuba yang akhirnya berujung pada kudeta atas dirinya. Ia pun mundur dari posisinya sebagai sekretaris pertama partai dan ketua Dewan Menteri Uni Soviet. Sekarang kita beralih ke Boris Yeltsin yang mulai berkuasa saat Uni Soviet sudah pecah dan berganti menjadi Republik Rusia. Meski ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai anggota Partai Komunis, setelah memenangkan pemilu, Boris Yeltsin justru percaya pada reformasi pasar bebas dan sistem demokratis. Boris dianggap berhasil mengantarkan masyarakat kepada sistem yang lebih bebas dan terbuka selama 2 periode. Meski pada masa pemerintahannya ia harus menghadapi tantangan ekonomi, banyaknya kasus korupsi dan kejahatan, ditambah Republik Chechnya yang memisahkan diri, yang membuat pengaruh Rusia di mata dunia menjadi berkurang. Bahkan membawa Rusia jatuh dalam krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 akibat pinjaman dana dari negara-negara barat. Boris pun mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 31 Desember 1999 dengan citra sebagai seseorang yang mengecewakan dan dibenci rakyatnya. Setelah Boris mengundurkan diri, majulah Vladimir Putin yang merupakan presiden dengan masa jabatan terlama kedua di Eropa. Bayangin aja, Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri dari 1999 sampai 2000, lalu menjadi Presiden dari 2000 sampai 2008, dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai 2012. Sekarang Putin telah menjadi penguasa Rusia sejak 7 Mei 2012, yang berarti sudah 10 tahun, belum ditotal sama pengalaman sebelumnya. Gak heran kalau akhirnya seluruh dunia jadi segan. Gimana nggak segan? Putin sebelum jadi penguasa, ia udah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya sebagai intelijen Rusia saat bergabung dengan KGB.
jadi punya banyak pengalaman dalam dunia politik. Salah satu cara klise namun telah turun-temurun dilakukan para pendahulunya untuk mempertahankan kekuasaan, yaitu dengan melenyapkan para musuh politiknya, membunuh para pembangkang, dan menggunakan taktik intimidasi agar bisa menggoyahkan orang lain. Ngomong-ngomong, rakyat Rusia kok pada betah ya dipimpin sama penguasa-penguasa seperti ini?